Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Tertia dan untuk tugas kita kali ini Ibu siapa namanya? Nama saya Natalia. Umurnya berapa Bu? 21 tahun. Kelas 1. Pekerjaan apa Ibu? Saya pelajar. Belajar. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Tadi pagi tangan saya terkena pisau di dapur ketika sedang memasak. Oh, kena pisau Bu ya. Berarti ada luka nih dok. Bu. Itu udah dari pagi. Apa sempat dibersihkan atau diberikan tata laksana? Tadi pagi sempat cuma dibersihin pakai air. Oh, seperti itu. Baik Ibu, untuk menanggapi keluhan Ibu tadi, saya akan melakukan tindakan penjahitan pada luka Ibu. Nantinya penjahitan ini bertujuan untuk menyatukan tepi-tepi luka yang Ibu alami sehingga nanti penyembuhannya lebih baik dan lebih bagus Ibu. Nanti prosedurnya saya akan melakukan penjahitan menggunakan benang jarum. Nah, ini mungkin agak sedikit kurang nyaman, namun jangan khawatir, saya akan menggunakan anestesi untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan. Untuk resikonya di sini kemungkinan ada infeksi, namun jangan khawatir karena saya akan melakukan semua tindakan dengan teknik aseptik seperti itu. Untuk komplikasinya nanti mungkin ada bekas luka seperti itu Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Bisa berbaring dulu di bed, saya akan sudah terlebih dahulu. Baiklah. Sebelum melakukan tindakan, di sini kita akan menyiapkan alat-alat yang sudah dibagi antara steril dan non steril. Di sini pada bagian yang non steril saya sudah menyiapkan dari Hipafix, lalu juga ada spet yang digunakan untuk mengisi lidocaine dan juga untuk salin, lalu ada gunting dan benang nomor 30, lidocaine, ada betadine. Di sini saya juga menyiapkan dari kom yang sudah berisi betadine. Lalu saya menyiapkan tempat yang digunakan untuk menaruh alat-alat yang sudah digunakan namun akan saya gunakan kembali. Lalu pada bagian yang steril saya sudah menyiapkan dari duk steril, scalpel, gunting pinset chirurgis, klem, gunting, dan juga needle holder. Lalu saya menyiapkan dari bengkok untuk meletakkan alat-alat ataupun bahan yang sudah digunakan. Saya menyiapkan kasa steril, salin, apron, dan juga handscoon steril. Baik, dalam mempersiapkan alat-alat, saya akan membuka lidocaine terlebih dahulu. Langkah pertama adalah melakukan tindakan aseptik. Yang pertama, saya akan menggunakan apron. Dia melakukan dengan cuci tangan dengan gerakan 6 langkah. Selanjutnya menggunakan handscoon steril. Baik, sebelum kita melakukan tindakan penjahitan pada luka, di sini kita harus menilai juga apakah luka ini dapat kita langsung jahit atau tidak. Di sini untuk setiap luka, walaupun terlihat bersih, tetap kita harus lakukan pembersihan menggunakan salin. Di sini saya sudah menyiapkan dari spet yang berisi salin dan yang sudah terisi salin saya letakkan di bak steril. Setelah itu kita lakukan irigasi pada bagian yang akan dijahit. Saya menggunakan dari luka yang nomor 2 ini. Kita bersihkan secara terus menerus. Nah, kita tunggu sampai dari air irigasinya ini berwarna jernih. Setelah itu kita taruh di bagian tempat yang sudah digunakan lagi. Lalu kita keringkan. Di sini kita anggap ini sebagai kasa steril. Kita keringkan. Yang kita keringkan pada area luka. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan desinfeksi dan luka. Luka didesinfeksi menggunakan dari kasa steril yang kita baluri dengan betadine. Di
sini kita bersihkan dari area luka secara sirkular dari area tengah ke area luar. Setelah itu dibuang. Setelah kita desinfeksi, kita tutup dari area luka menggunakan duk steril. Baik, di sini sudah kita pasang duk steril. Selanjutnya, saya akan memberikan dari anestesi kepada luka. Di sini saya sudah menyiapkan dari lidocain, sudah dimasukkan ke dalam spet dibantu oleh asistensi. Di sini sudah saya letakkan juga di bagian bak steril supaya tidak terkontaminasi. Di sini saya akan mulai dengan melakukan anestesi di satu bagian luka. Kita tusukkan. Setelah itu kita aspirasi terlebih dahulu. Setelah aspirasi ternyata tidak ada darah yang keluar, maka kita bisa tarik dari jarum anestesinya sembari mendorong dari lidocain ke dalam luka. Setelah itu kita masukkan ke sisi luka satunya. Kita aspirasi terlebih dahulu. Setelah kita aspirasi lalu kita tarik sambil memberikan obat anestesi. Baik, setelah itu selanjutnya kita berikan lidocain di area yang lebih satunya. Kita masukkan. Setelah itu kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, maka kita bisa lakukan penarikan sekaligus memberikan lidocain. Setelah itu kita lakukan ke sisi luka satunya. Kita aspirasi. Jika tidak ada darah, maka kita bisa tarik sekaligus memberikan lidocain. Setelah itu kita bisa tutup. Setelah kita berikan anestesi, kita tunggu 3-5 menit hingga lidocain bekerja. Setelah itu kita cek apakah anestesi sudah bekerja tidak dengan cara melakukan penekanan pada tepi-tepi luka yang akan kita jahit. Bapak, apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, jika pasien tidak merasakan nyeri pada bagian-bagian tepi luka yang akan kita jahit, maka lidocain sudah bekerja dengan baik. Setelah kita berikan anestesi dan anestesi sudah bekerja, di sini apabila diperlukan luka yang memiliki jaringan-jaringan nekrotik ataupun luka-luka yang ada benda jaringan-jaringan yang mati, itu bisa kita bersihkan dan menggunakan dari skalpel. Namun di sini karena luka tidak terlalu kotor dan sudah dibersihkan dengan salin dan sudah cukup bersih dan bisa kita lakukan penjahitan, tidak saya lakukan. Selanjutnya saya akan memasang dari benang ke needle holder. Selanjutnya saya akan mengambil dari needle holder dan juga jarum dan benang ukuran 3/0 dan meletakkannya pada needle holder. Di sini kita letakkan dari jarum 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Kita tarik. Baik, di sini kita mulai untuk penjahitan. Penjahitan dibantu oleh pinset dan juga di sini diposisikan untuk jarum tegak lurus dengan tepi luka serta tangan koordinasi penuh bahu abduksi. Kita mulai pada jahitan yang pertama. Sini kita masukkan dan kita lihat seberapa kedalaman luka dan sesuaikan dengan jarak jahitan dengan tepi luka. Setelah itu kita tarik.
itu kita dekatkan dengan tepi luka ataupun simpu dan dipotong. Dan alat letakkan pada bak yang akan digunakan kembali alat-alatnya. Setelah itu kita buat simpul yang kedua, dibantu dengan pinset, di mana jarak antar simpulnya dibuat sekitar 1 cm jaraknya. Dengan sudut 45 derajat. Baik, setelah itu kita pindahkan simpul ke arah samping tepi luka di lokasi vaskularitasnya baik. Kita lanjutkan ke simpul yang ketiga.
Baik, di sini untuk penjahitan sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan evaluasi dari jahitan. Di sini untuk jahitannya sudah menyatukan dari tepi luka, tidak ada bagian yang terbuka ataupun bagian tumpang tindih, dan tepi-tepi luka sudah menyatu dengan sempurna. Sehingga di sini jahitan bisa dianggap baik. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pembalutan luka. Di sini pertama kita akan membersihkan dari luka menggunakan kasa steril yang diisikan dengan salin. Kita bersihkan secara sirkuler, lalu kita keringkan. Kita anggap ini sebagai kasa steril. Setelah itu kita berikan sofrato pada luka. Kita pasangkan pada luka untuk mempercepat dan membantu dalam proses penyembuhan. Selanjutnya kita berikan kasa steril untuk membalut luka. Di sini kita anggap sekitarnya merupakan masih bagian tubuh dari pasien. Selanjutnya kita balut menggunakan darah perkusif, yaitu Hipafix.
masih bagian dari tubuh pasien. Selanjutnya adalah membuka dari handscreen steril. Dan kita letakkan di bungkusan tadi dan kita buang. Selanjutnya membuka dari apron. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan. Baik Ibu, di sini untuk penjahitan lukanya sudah selesai. Mohon untuk lukanya dijaga untuk selalu bersih, jangan dibuka dulu balutannya, karena pembukaan jahitan nanti dilakukan pada saat 10 hari lagi seperti itu. Nanti kalau misalnya lukanya atau balutannya kotor, atau mungkin Ibu merasa kurang nyaman, atau mungkin ada nanah dan darah yang terlihat,